Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKJ. Terampil, kreatif, juara, yes. Pertama, saya ucapkan selamat datang di SMK Islam Randu Dongkal dan selamat bergabung bersama kami Teknik Komputer dan Jaringan SMK Islam Randu Dongkal. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi keahlian TKJ yang berada di SMK Islam Randu Dongkal. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Afwan Yulianto, Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, untuk TKJ di SMK Islam Randu Dongkal, kami memiliki kontak person. Jadi silahkan nanti jika kalian ingin menanyakan segala sesuatu hal tentang TKJ, baik tentang pembelajarannya atau sesuatu yang berkaitan dengan TKJ, silahkan pertama bisa kontak ke WA kami ke nomor 0838 6161 5656 dan kalian juga bisa mengikuti media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, maupun di Twitter. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik komputer dan jaringan. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu tentang TKJ, tapi banyak juga yang mungkin belum paham apa saja yang ada di TKJ, materi-materi yang nantinya akan dipelajari, dan segala sesuatu yang ada di TKJ. Nah, pertama untuk TKJ ini adalah suatu kompetensi keahlian, di mana kompetensi keahlian TKJ ini masuk ke dalam bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, di mana bidang keahlian ini nantinya memiliki yang namanya program keahlian. Ya, jadi TIK ini memiliki dua program keahlian, yaitu teknik komputer dan informatika serta teknik telekomunikasi. Dan untuk TKJ ini berada di program keahlian teknik komputer dan informatika. Nah, TKJ ini satu rumpun dengan kompetensi keahlian yang lain, yaitu rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Dan ada satu lagi kompetensi keahlian yang lain, yaitu adalah sistem informatika jaringan dan aplikasi, atau yang biasa disingkat dengan SIJA. Tapi untuk SIJA ini lamanya itu adalah 4 tahun. Sedangkan untuk TKJ, RPL dan multimedia itu adalah 3 tahun. Nah, ketiga kompetensi keahlian ini nantinya di kelas 10 itu memiliki mata pelajaran yang sama. Jadi yang dipelajari di kelas 10 itu sama semua, baik RPL, TKJ maupun MM. Nah, yang membedakannya itu adalah nanti di kelas 11 dan kelas 12. Ketiga kompetensi keahlian ini nantinya akan membahas secara rinci sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, perbedaannya ketiga kompetensi keahlian ini, kalau rekayasa perangkat lunak itu lebih mempelajari tentang software atau pemrograman, sehingga untuk kedepannya ini proyeksinya adalah sebagai programmer. Sedangkan teknik komputer dan jaringan lebih banyak mempelajari tentang jaringan komputer. Ya, nantinya ada jaringan lokal ya, yang kita tahu sebagai LAN, ada jaringan nirkabel atau wireless, dan ada lagi jaringan yang lain. Sedangkan multimedia itu mempelajari ke bidang desain grafis dan materi-materi yang berkaitan dengan editing, baik editing audio maupun video. Lalu alasan kenapa memilih teknik komputer dan jaringan? Tentunya kalian masuk ke TKJ mempunyai alasan tersendiri. Tapi saya tidak ingin kalian masuk ke TKJ itu hanya karena ikut-ikutan teman. Ya, jadi mulai sekarang kalian harus niatkan dari hati, kalian masuk TKJ itu benar-benar nantinya
punya semangat untuk mempelajari materi-materi sesuai dengan kompetensi TKJ. Nah, alasan memilih TKJ yang pertama adalah melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari bagi setiap orang, di mana sebagian besar pekerjaannya menggunakan teknologi informasi. Misalnya komputer, laptop, smartphone, iPad, dan lain sebagainya. Ya, hal ini tentunya sudah kita ketahui di dunia kerja ini sekarang sebagian besar, bahkan hampir 100% itu sudah mulai menggunakan yang namanya teknologi informasi, baik dari segi perangkat maupun dari segi yang lain, misalkan dari teknologi yang digunakan. Ya, contohnya misalkan di dunia pendidikan, lalu di dunia pekerjaan itu juga sekarang sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, perangkat yang digunakan terutama sekarang itu lebih banyak menggunakan yang namanya laptop dan smartphone. Apalagi yang namanya smartphone ini sekarang juga banyak dimanfaatkan. Misalkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis Android. Nah, selain itu, teknologi yang digunakan ini juga berkaitan dengan jaringan, apalagi jaringan internet. Sekarang sebagian besar orang juga membutuhkan yang namanya internet, baik digunakan untuk hiburan maupun untuk pekerjaannya, seperti itu. Lalu alasan yang kedua adalah transaksi bisnis saat ini rata-rata sudah bergantung pada mesin-mesin yang bekerja selama 24 jam, misalnya perusahaan-perusahaan hosting, bank, perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi sekalipun. Ya, jadi terutama bank ya, yang kita tahu mesin ATM ini selalu on 24 jam. Lalu di bidang yang lain juga banyak yang menggunakan mesin-mesin ini. Ya, contohnya hosting itu biasanya digunakan untuk web. Ini juga bekerja selama 24 jam. Dan itu semua tentunya menggunakan yang namanya teknologi informasi. Lalu yang ketiga, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun, teknologi informasi berkembang tiada henti seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di zaman digitalisasi seperti sekarang ini. Ya, kita tidak memungkiri ya, contoh alat-alat teknologi informasi, contohnya smartphone itu dari waktu ke waktu selalu berkembang, selalu up to date. Misalkan kita sekarang beli versi ini, besoknya nanti keluar versi yang terbaru lagi. Sama, jadi apapun itu, baik hardware maupun software, ini selalu mengalami perkembangan. Lalu yang keempat, peluang kerja di era ke depan sudah dipastikan manusia dapat berinteraksi dengan mesin-mesin yang bekerja secara kontinu, di mana manusia berperan sebagai kontrol terhadap mesin-mesin tersebut. Jadi untuk jurusan TKJ nantinya setelah lulus tidak perlu khawatir, karena kita tahu nantinya di pabrik-pabrik, perusahaan, mereka banyak menggunakan mesin-mesin yang nantinya dikontrol oleh manusia. Dan dengan adanya mesin-mesin ini, nantinya perusahaan akan lebih banyak mencari pekerja ya, yang sudah profesional di bidangnya. Lalu yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah sangat bergantung kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu di bidang usaha, ekonomi, perbankan, perindustrian, bahkan saat ini sudah merambah bidang pendidikan dan lain sebagainya. Ya, ini setiap hari ya, kita sebagai manusia, ini kita lihat baik di mana saja, di rumah, di kantor, ini kita membutuhkan pemanfaatan teknologi. Salah satu yang kita butuhkan itu adalah teknologi jaringan berupa internet. Makanya di TKJ ini nantinya kita akan
belajar bagaimana cara kita membangun sebuah jaringan. Pertama adalah jaringan yang nantinya bisa menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, bisa juga jaringan itu nantinya menghubungkan, misalkan dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Nah, ini beberapa alasan ya, kenapa memilih teknik komputer dan jaringan. Selain itu, tentunya masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Karena tentunya dengan bertambahnya tentunya dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, tentunya peran teknologi ini sangat penting sekali. Dan tentunya kita harus menjadi manusia yang melek terhadap teknologi. Selanjutnya adalah profil TKJ SMK Islam Ranu Dongkal. TKJ SMK Islam Ranu Dongkal berdiri pada tahun 2014, di mana sebelumnya itu sudah terdapat 2 kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, serta teknik dan bisnis sepeda motor, yang berdiri pada tahun 2010. Penambahan kompetensi keahlian TKJ ini tentunya berdasarkan survei dari masyarakat. Dan pengembangan SMK Islam Ranu Dongkal di bidang teknologi informasi. Pada awalnya penambahan kompetensi keahlian baru yang diajukan adalah TKJ serta teknik audio video. Tapi akhirnya hanya teknik komputer dan jaringan yang dibuka. Pada awal pembukaan TKJ, yaitu pada tahun 2014, ini hanya ada 2 kelas yang terdiri dari 94 siswa. Dan hingga saat ini TKJ SMK Islam Ranu Dongkal sudah memiliki 8 angkatan dan sudah meluluskan 5 angkatan. Dan pada tahun 2018 TKJ ini telah berhasil menjadi Mikrotik Academy. Nanti akan saya jelaskan apa itu Mikrotik Academy. Dan selanjutnya pada tahun 2020 TKJ SMK Islam Ranu Dongkal berhasil menjalin kerjasama dengan Telkom Indonesia. Lalu keunggulan teknik komputer dan jaringan SMK Islam Ranu Dongkal. Inilah beberapa keunggulan TKJ SMK Islam Ranu Dongkal. Yang pertama, TKJ SMK Islam Ranu Dongkal memiliki lab fiber optik standarisasi PT Telkom Indonesia. Jadi lab ini berdiri pada tahun 2020 dan lab ini nantinya akan digunakan untuk praktek, yaitu untuk pengkabelan fiber optik. Lalu yang kedua adalah sertifikasi MTSNA gratis Mikrotik Academy. Jadi SMK Islam Ranu Dongkal ini sudah resmi menjadi Mikrotik Academy pada tahun 2018. Di mana salah satu manfaat menjadi Mikrotik Academy itu adalah para siswa dapat melakukan ujian sertifikasi, yaitu MTSNA, Mikrotik Certified Network Associate. Ini adalah sertifikasi dasar dari Mikrotik, di mana sertifikasi ini adalah berbasis internasional. Jadi bagi siswa yang nantinya lulus sertifikasi ini akan mendapatkan sertifikat internasional langsung dari Mikrotik. Dan untuk kegiatan pelatihan dan ujian ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Dan kalau kita lihat, misalkan kita mengikuti pelatihan dan ujian di tempat yang lain, itu biayanya sangat mahal, hampir mencapai 2 juta. Tapi dengan adanya Mikrotik Academy ini, para siswa dapat mengikuti pelatihan dan ujian ini dengan gratis. Lalu yang ketiga, praktek kerja lapangan di Evercost, DNA Inisiatif. Di tahun 2018 juga kami sudah bekerja sama dengan DNA Inisiatif,
di mana salah satu perusahaannya itu adalah Evercost. Dengan bekerja sama dengan DNA ini, nantinya kami bisa melaksanakan kegiatan praktek untuk perbaikan smartphone, yaitu menggunakan merek Evercost. Dan nantinya kita bisa melakukan praktek kerja lapangan di perusahaan yang sudah tergabung dengan DNA Inisiatif. Lalu keunggulan yang keempat adalah kami memiliki BTS atau Tower untuk praktek jaringan WAN. Jadi praktek jaringan WAN ini adalah jaringan yang luas, di mana jaringan ini nantinya adalah menggunakan nirkabel atau jaringan wireless. BTS ini berada di kampus 1 dan kampus 2. Jadi untuk prakteknya adalah nantinya menghubungkan internet dari kampus 1 ke kampus 2 ataupun sebaliknya. Lalu yang kelima, praktek menggunakan perangkat real device atau perangkat nyata, produk dari Mikrotik, Ubiquiti, produk dari Mikrotik, Ubiquiti, Cisco, dan lain-lain. Jadi nanti untuk praktek di kelas, kita sudah menggunakan semuanya real device. Baik itu nanti kita praktek Mikrotik, praktek Cisco, ataupun Ubiquiti, kita semuanya sudah menggunakan perangkat asli. Di situ sudah ada perangkat hub, perangkat router, dan perangkat-perangkat yang lain. Lalu yang keenam, kami telah bekerja sama dengan beberapa dunia usaha, dunia industri, baik lokal, nasional maupun internasional. Untuk yang lokal itu kami sudah bekerja sama dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri, yang berada di Pemalang dan sekitarnya. Biasanya untuk DUDI lokal ini kita gunakan untuk melakukan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Sedangkan untuk yang nasional itu kita bekerja sama dengan Telkom dan DNA Inisiatif. Sedangkan untuk yang internasional adalah kita sudah bekerja sama dengan Mikrotik sebagai Mikrotik Academy. Lalu ini adalah gambar dari fasilitas yang ada di SMK Islam Randu Dongkal. Yang pertama ini adalah lab fiber optik TKJ. Ini adalah bangunan depannya. Dan ini adalah tampilan dari lab fiber optik yang sekarang. Di mana lab ini digunakan selain untuk praktek jaringan fiber optik, juga digunakan untuk praktek jaringan yang lain. Misalnya adalah konfigurasi Cisco dan Mikrotik. Ini tampilan untuk set tempat duduknya. Ini adalah tampilan untuk bagian depannya. Nah, di dalam lab fiber optik ini terdapat yang namanya ODC, dan di dalam lab ini sudah disetting seperti jaringan fiber optik aslinya. Jadi nantinya di bagian luar itu juga sudah terdapat tiang-tiang yang nantinya digunakan untuk praktek untuk menghubungkan jaringan fiber optik. Nah, ini nantinya untuk praktek penyambungan kabel fiber optik. Lalu Mikrotik Academy, jadi sebenarnya setiap tahun kita rutin mengadakan kegiatan pelatihan dan ujian Mikrotik Academy, yaitu MTCNA. Tapi untuk tahun ini kita belum bisa mengadakan karena terhalang dengan pandemi.
Ini adalah kegiatan pelatihan dan ujian MTSNA yang pertama kali dilaksanakan. Ini adalah gambar untuk BTS atau tower yang berada di kampus 2 SMK Islam Randu Dongkal. Ini untuk praktek, ini adalah praktek point to point. Jadi nantinya praktek ini adalah menyambungkan jaringan dari kampus 1 ke kampus 2. Selanjutnya adalah guru produktif TKJ SMK Islam Randu Dongkal. Untuk guru produktif TKJ kami memiliki 5 guru. Yang pertama ada saya sendiri, Afwan Yulianto. Lalu yang kedua ada Riza Rizkianto. Yang ketiga ada Fikri Melisanti. Yang keempat ada Untung Rahmat. Dan yang kelima Ahmad Lutfi. Ya, ini saya sendiri sebagai Kepala Kompetensi Keahlian TKJ. Ini nomor yang dapat dihubungi apabila ada pertanyaan seputar TKJ. Saya nantinya mengajar untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Lalu ini Pak Riza, nantinya beliau mengajar administrasi sistem jaringan karena beliau adalah ahli dalam Linux. Selanjutnya ada Bapak Untung Rahmat, beliau mengajar sistem komputer dan administrasi infrastruktur jaringan. Lalu Bapak Ahmad Lutfi, beliau mengajar teknologi layanan jaringan dan komputer dan jaringan dasar. Lalu yang terakhir, Ibu Fikri Melisanti, beliau mengajar pemrograman dasar. Selanjutnya adalah kegiatan teknik komputer dan jaringan. Yang pertama ada kunjungan industri, yang kedua praktek kerja lapangan atau PKL, yang ketiga uji kompetensi keahlian atau UKK, yang keempat ada ekstrakurikuler unggulan TKJ, yaitu perakitan komputer. Lalu yang keempat ada ngelab asik TKJ, dan yang keenam ada pelatihan dan ujian MTSNA. Untuk kegiatan kunjungan industri ini dilaksanakan di kelas 10 untuk mengenalkan dunia usaha, dunia industri kepada para siswa-siswi. Jadi kegiatan ini adalah kita mengunjungi sebuah perusahaan yang berkaitan dengan kompetensi keahliannya. Lalu untuk praktek kerja lapangan atau PKL dilaksanakan di kelas 11 untuk melatih siswa bekerja di dunia usaha, dunia industri. Untuk lamanya kegiatan PKL ini adalah 3-6 bulan. Lalu untuk kegiatan selanjutnya adalah uji kompetensi keahlian atau UKK dilaksanakan di kelas 12 untuk mengukur dan menguji keterampilan siswa sesuai dengan bidang kompetensi keahliannya. Selanjutnya, ekstrakurikuler unggulan TKJ atau perakitan komputer ini diikuti oleh siswa kelas 10 dan kelas 11 yang ingin mempelajari materi-materi TKJ lebih lanjut. Lalu kegiatan lab asik TKJ ini merupakan komunitas siswa-siswi TKJ untuk mempelajari materi TKJ lebih dalam dan materi di luar TKJ. Misalnya materi-materi yang berkaitan dengan programming atau materi-materi yang berkaitan dengan desain grafis. Dan untuk kegiatan ujian dan pelatihan MTSNA dilaksanakan biasanya di kelas 12. Ini adalah dokumentasi untuk kegiatan kunjungan industri.
Ini dokumentasi untuk kegiatan praktek kerja lapangan. Ini dokumentasi setelah pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Ini dokumentasi untuk kegiatan uji kompetensi keahlian. Ini adalah dokumentasi ekskul unggulan TKJ, yaitu perakitan komputer. Ini dokumentasi untuk kegiatan komunitas ngelab asik TKJ. Dan ini adalah dokumentasi pelatihan dan ujian MTCNA. Dan bagi siswa yang lulus, mereka akan mendapatkan sertifikat yang tarafnya adalah internasional. Dan ini ada kegiatan Olimpiade Jaringan yang diadakan oleh Mikrotik dan ABJI. Selanjutnya adalah mata pelajaran produktif kelas 10 TKJ. Untuk mata pelajaran produktif kelas 10, ini ada 7. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, lalu ada sistem komputer, ada fisika, kimia, dasar desain grafis, komputer dan jaringan dasar, serta pemrograman dasar. Jadi untuk mata pelajaran ini, baik TKJ, multimedia maupun RPL, mata pelajarannya adalah sama. Sedangkan di kelas 11, mata pelajaran yang ada di TKJ itu ada 5. Yang pertama adalah teknologi jaringan berbasis luas, yang kedua teknologi layanan jaringan, yang ketiga administrasi infrastruktur jaringan, yang keempat administrasi sistem jaringan, dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk teknologi jaringan berbasis luas, mempelajari yang pertama adalah tentang jaringan fiber optik serta praktek tentang point to point. Sedangkan teknologi layanan jaringan, nanti praktek yang menarik adalah pembuatan Voice over Internet Protocol atau VoIP, yang nantinya kita bisa melakukan telepon tanpa menggunakan pulsa. Lalu untuk administrasi infrastruktur jaringan, materinya adalah tentang konfigurasi Cisco dan Mikrotik. Lalu untuk administrasi sistem jaringan, lebih banyak materinya tentang Linux. Dan untuk produk kreatif dan kewirausahaan, itu adalah nanti bagaimana caranya kita membuat sebuah produk yang berkaitan dengan kompetensi keahliannya. Dan untuk kelas 12, ini hampir sama dengan kelas 11. Di sini ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah teknologi jaringan berbasis luas, yang kedua teknologi layanan jaringan, yang ketiga administrasi sistem jaringan, dan yang keempat adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di mana untuk mata pelajaran tersebut, ini adalah lanjutan dari mapel di kelas 11. Lalu materi yang diajarkan di TKJ, yang pertama adalah di bidang hardware. Yang pertama ada perakitan komputer atau laptop, yang kedua ada perbaikan komputer atau laptop, yang ketiga adalah microcontroller atau robotik atau IoT. Lalu yang keempat adalah perbaikan mobile. Yang keempat adalah perbaikan mobile phone, ini kaitannya dengan kerjasama dengan Evercost. Lalu di bidang hardware, yang dipelajari yang pertama adalah instalasi sistem operasi, baik Linux maupun Windows. Yang kedua, instalasi program aplikasi. Yang ketiga, administrasi sistem operasi. Dan yang keempat adalah pemrograman dasar.
Lalu yang berkaitan dengan network atau jaringan, yang pertama adalah rancang bangun jaringan. Yang kedua adalah membangun jaringan kabel. Yang ketiga membangun jaringan wireless. Yang keempat administrasi server. Selanjutnya yang kelima adalah keamanan jaringan. Yang kelima, yang keenam point to point dan point to multipoint. Yang ketujuh, konfigurasi Mikrotik dan Cisco. Dan yang kedelapan adalah pemasangan rail device, baik Mikrotik, Cisco maupun Ubiquiti. Ini adalah praktek untuk perakitan komputer. Ini adalah praktek untuk instalasi sistem operasi. Ini praktek konfigurasi Mikrotik. Biasanya untuk konfigurasi Mikrotik ini digunakan pada saat uji kompetensi keahlian. Lalu ada praktek untuk pengkabelan jaringan. Ada praktek point to point, ini untuk menghubungkan jaringan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini salah satu praktek untuk kegiatan point to point. Di mana salah satu prakteknya itu adalah menghubungkan misalkan di tempat kalian yang belum ada jaringan internetnya, nanti bisa dihubungkan jaringan internet melalui jaringan wireless. Jadi di sini untuk jaraknya bisa sampai berkilo-kilo. Nah, jadi untuk point to point ini menggunakan perangkat, bisa nantinya menggunakan perangkat Cisco maupun perangkat Ubiquiti, atau bisa juga menggunakan perangkat Mikrotik. Ini salah satu hasil karya dari siswa TKJ. Kita tekan nomor 1. Jadi nyala nomor 1, berarti lampu 1 ini nyala. Ya. Terus jadi mereka membuat beberapa alat. Ini adalah alat kontrol lampu menggunakan remote. 5. Jadi alat ini nantinya bisa diaplikasikan di sebuah rumah. Misalkan kita ingin menyalakan lampu yang ada di kamar, dan nanti kita bisa menyalakannya dengan menggunakan remote dan bisa menggunakan dan bisa jarak jauh. Dan cara kerja alat ini yaitu untuk mengamankan suatu ruangan. Sedangkan yang ini adalah alat keamanan, yaitu alarm anti maling. Buzzer atau speaker ini akan ikut. Ini merupakan salah satu produk yang nantinya bisa dibuat di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi cara sensor objeknya. Lalu ada lagi alat yang lain. Ini adalah parkir otomatis. Jadi pada saat benda tersebut, misalkan mobil itu sudah mendekati dinding, maka nanti alarm akan berbunyi. Dan semuanya ini menggunakan alat yang namanya jadi kayak gini, kalau misalkan di sini ada objek, ini juga merupakan objek ya. Apa namanya? Arduino ya.
Dan semuanya ini menggunakan alat yang bernama Arduino. Jadi semakin dekat, nanti jaraknya juga semakin. Play, orang bisa play, orang bisa play. Iya play, sing iki, iya. Orang bisa ya emang. Untuk cara kerjanya sendiri, kita hanya perlu menempelkan sebuah kartu di RFID yang sudah dipasang di sini. Jadi di dalam sini saya sudah memasang sebuah header, di mana kita tinggal menempelkan ini, maka sistem langsung menyala. Dan untuk mematikannya sendiri, kita bisa menggunakan standar motor yang biasa, tinggal tekan lalu mesin akan mati. Untuk di sini saya punya dua kartu. Yang satu ini sudah saya daftarkan dan yang ini belum. Ketika belum didaftarkan, maka si mesinnya atau si sistemnya tidak akan menyala, akan berbunyi seperti alarm. Untuk mematikannya kita tinggal menurunkan standar lagi. Nah, terus gimana kalau kita menghilangkan kartu yang sudah didaftarkan? Kita hanya perlu menempelkan sebuah kartu. Ini sebenarnya sama dua ini saya daftarkan sebagai masternya untuk mendaftarkan atau menghapus sebuah ID yang sudah didaftarkan. Untuk mendaftarkan sendiri kita tinggal menempelkan di sini, maka buzzer atau suaranya akan berbunyi putus-putus. Ini kartu yang belum didaftarkan, saya akan tempelkan di sini, maka dia otomatis terdaftar. Kita tinggal. Selanjutnya adalah prospek lulusan TKJ. Untuk lulusan TKJ ini dapat memilih salah satu yang untuk lulusan TKJ ini dapat memilih salah satunya. Yang pertama, untuk lulusan dapat langsung bekerja, yang kedua adalah kuliah, dan yang ketiga adalah entrepreneurship atau wirausaha. Untuk lulusan TKJ ini dapat bekerja di perusahaan IT, baik skala kecil, besar, maupun menengah. Lalu yang kedua dapat bekerja di kantor ISP, Internet Service Provider, atau jasa penyedia layanan internet. Lalu yang ketiga dapat bekerja sebagai teknisi komputer atau laptop. Selanjutnya dapat bekerja sebagai teknisi jaringan dan dapat bekerja sebagai administrator jaringan. Dan bagi yang mau kuliah, kalian dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Lalu dapat melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan yang linier, seperti pendidikan teknik informatika dan komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, dan lain-lain. Atau dapat juga melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan yang berbeda atau tidak linier. Karena untuk jurusan TKJ pun banyak yang mengambil jurusan lain. Misalkan melanjutkan ke jurusan akuntansi, teknik mesin, atau yang lainnya. Selanjutnya, entrepreneur atau wirausaha. Untuk lulusan TKJ nantinya dapat juga membuka usaha. Misalkan adalah perbaikan laptop atau komputer, lalu membuka usaha RT/RW-net atau Internet Service Provider. Lalu bisa juga membuka usaha jasa konfigurasi jaringan, serta pemasaran produk, baik komputer, laptop, atau perangkat pendukungnya. Selanjutnya, profil alumni.
TKJ SMK Islam Rondongkal telah mencetak lebih dari 500 alumni. Presentasi alumni bekerja adalah 60%, kuliah 15%, wirausaha 1%, dan 24% sisanya belum terdata. Lalu bagi alumni tersedia bursa kerja khusus atau BKK Amanah yang nantinya memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Lalu profil alumni. Yang pertama ada Riswanto, lulusan 2017, bekerja di PT Telkom. Lalu ada M. Afifi Faizin, lulusan 2017, bekerja di PT Transtel Universal. Selanjutnya ada Risma Ainun Azizah, lulusan 2017, bekerja di PT PNM Mekar. Lalu ada Anissa Nur Fadilah, lulusan 2017, kuliah di Binus University. Selanjutnya ada Yudi Setiawan, lulusan 2018, wirausaha membuka RT RW-Net atau ISP, yaitu Finet di Beluk. Dan selanjutnya ada Miftahul Akil, lulusan 2019, sekarang kuliah di Udinus Semarang dan membuka usaha ISP di Kalimas. Demikian penjelasan tentang teknik komputer dan jaringan di SMK Islam Rondongkal. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswi SMK Islam Rondongkal, terutama untuk peserta didik baru yang masuk ke teknik komputer dan jaringan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK bisa, SMK Islam Rondongkal luar biasa, TKJ juara.